Kemudian ada juga masalah di dalam Isra Mi'raj. Kenapa kok Laila? Kenapa enggak siang hari gitu? Terjadinya Isra wal Mi'raj itu kenapa malam hari enggak siang hari? Ini juga terdapat pembahasan. Karena malam itu kalau kita artikan selain suasana yang gelap, malam juga merupakan kesahduan, ketenangan, keindahan. Dalam bahasa spiritualitas, malam itu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat salat-salat sunnah itu banyaknya di malam atau di siang hari. Di malam hari. Siang itu salat duha, salat sunnahnya. Sama salat rawatib mungkin. Rawatib sebelum zuhur ya. Selain rawatib cuma salat duha aja yang di siang hari, itu pun di pagi hari sampai menjelang siang. Selain salat duha itu di malam hari, tarawih di malam hari, tahajud malam hari, istikharah malam hari. Ini menunjukkan bahwa malam itu banyak keutamaan. Bahkan penyair-penyair banyak mengambil kata malam dalam syairnya. Salah satu contohnya, ini ada pengantin baru mengatakan dalam syairnya, ya lailutul ya subhukif la tatlu. Ini kalau belajar balaghah ini pasti muncul terus di kitab balaghah, di ilmu ma'ani ya, kalau ada yang kuliah bahasa Arab ya, kalau nggak kuliah bahasa Arab ya mungkin di pondoknya dulu belajar balaghah, di ilmu ma'ani itu dibahas. Ini pasti contoh ini muncul terus. Ini perintah, tapi dia tidak memerintah, karena nggak bisa kita memerintah malam. Ya lailutul, wahai malam bertambah panjanglah. Ya subhukif, wahai subuh berhentilah. La tatlu, jangan muncul. Kita nggak bisa menyuruh malam, wahai malam panjang lagi sih, nggak bisa. Berarti ini perintah yang bermakna angan-angan kosong. Itu dalam balaghah seperti itu. Al-amr bermakna an-nida. Kepada kita, kalau capek silahkan berlibur, kalau penat silahkan berlibur. Apalagi yang sudah berkeluarga kan, di rumah istrinya ngurusi kegiatan-kegiatan di rumah, cuci baju, cuci piring, ngurus anak, masak. Penat istri, ajaklah jalan-jalan supaya tidak penat. Begitu juga suami, kesibukan kerja pagi, pergi pulang sore, penat kita. Maka ketika sudah penat, silahkan istirahatkan diri, silahkan berlibur. Ini merupakan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah perjalanan liburan Rasulullah SAW. Kita bisa mengatakan liburan karena memang Allah Subhanahu Wa Taala menghibur Nabi. Selain menghibur Nabi dan nantinya akan mendapatkan syariat sholat, Nabi Muhammad diangkat ke Sidratul Muntaha. Sampai langit ketujuh itu berhenti, malaikat Jibril tidak ikut lagi. Padahal dari awal itu malaikat Jibril ikut. Nah, di situ Rasulullah itu mengajak malaikat Jibril, ya Jibril ikut dong. Masa dari awal itu jenengan ikutlah, tapi sampai ke langit ketujuh kok berhenti, gak mau ikut. Rasulullah mengajak, tapi apa kata Jibril? Kalau saya selangkah lagi ke atas, terbakar saya. Terbakar malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril itu kan kalau kita belajar diciptakan dari cahaya. Seharusnya lebih kuat daripada manusia yang hanya diciptakan dari tanah. Loh, kok Rasulullah
kuat sampai Sidratul Muntaha. Padahal kan pada jasmani Rasulullah itu diciptakan dari tanah, bukan dari cahaya. Malaikat diciptakan dari cahaya, harusnya lebih kuat fisiknya kan, tetapi tidak. Allah Subhanahu wa taala mengubah tubuh Nabi Muhammad SAW. Inilah yang dapat kita ambil, karena kalau tidak diubah tetap saja manusia tidak akan kuat sampai ke Sidratul Muntaha. Malaikat aja tidak kuat, apalagi manusia. Maka kita memahaminya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah merubah konstruk tubuh Nabi Muhammad SAW sehingga kuat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, menerima syariat salat 50 waktu. Awalnya 50 waktu. Kemudian turun bertemu Nabi Isa di langit ke-6. Nabi Isa protes, umat saya aja gede-gede ini gak kuat, umat kamu itu semakin kesini semakin kecil, apa kuat 50 waktu? Balik ke Rasulullah, matur sama Allah, menghadap Allah, di korting 5 waktu, 45. Diprotes lagi sama Nabi Musa, di korting 5, 40, sampai akhirnya 5 waktu. Itu pun Nabi Musa masih meragukan apa kuat apa enggak umat. Tapi Rasulullah malu mau menghadap lagi. Ya, kalau menghadap lagi di korting 5, 0, nanti nggak ada kena-kenanya. Ini juga kan, kalau kita Rasulullah menghadap di korting 5, menghadap Allah di korting 5, tinggal 5 menghadap lagi 0, nggak ada kena-kenanya nanti. Ini pemikiran bercanda aja. Kemudian akhirnya ditetapkanlah 5 waktu sholat: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Syariat sholat kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi 5 waktu sholat ini tidak mengurangi pahala 50 waktu. Di kitab-kitab fikih itu dijelaskan 5 waktu sholat ini pahalanya setara dengan 50 waktu. Ini bagaimana enggak sangat murah hatinya Allah Subhanahu wa taala. Zaman dulu itu 50 waktu, ya ganjarnya 50 waktu. Nah kita 5 waktu sholat ganjarannya 50 waktu tanpa kurang sedikit pun. Inilah umat Nabi Muhammad SAW diberikan keistimewaan. Ya, sangat rugi kalau sekali saja kita meninggalkan sholat yang 5 waktu. Bahkan sholat juga enggak 50 waktu merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memang menginginkan umatnya itu kemudahan, bukan kesukaran. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi umatnya dan Allah tidak menginginkan kesukaran bagi umatnya. Yuridullah, yuridu fi'il mudhari, artinya apa? Istiqbal, hal dan istiqbal. Allah menginginkan kemudahan bagi umatnya saat Allah mengatakan hari itu, saat itu, dan ke depan sampai yaumil qiyamah Allah menginginkan kemudahan bagi umatnya. Nah ini penting kita memahami nahwu ini kayak gini. Ini yuridu fi'il mudhari artinya sekarang dan masa depan. Nah ini wala yuridu bikumul usra, dan Allah enggak menginginkan saat ini sampai kiamat itu kesukaran bagi manusia. Oleh karenanya maka jangan kita buat sholat itu serasa sulit. Kita sudah tahu ilmunya, rukun sholat kita sudah tahu, apa-apa tentang sholat kita sudah tahu, maka laksanakan sholat itu dengan sebaik mungkin. Jika ada perbedaan itu lupa. Perbedaan-perbedaan dalam mazhab itu hal yang biasa dan serasa tidak perlu dipermasalahkan lagi. Ya, beda masalah kunut, beda masalah sedekah seperti ini, itu sudah permasalahan mazhab dan ini tidak menjadi masalah yang besar ketika masalah furu'iyah yang cabang. Ketika masalah yang ijma dilanggar, nah ini baru bisa kita katakan itu sesat. Ijma yang bagaimana? Ijma itu kesepakatan ulama. Sholat 5 waktu, ijma. Ada yang mengatakan sholat 6 waktu, salah. Sudah pasti menyalahi ijma, pasti salah. Tapi kalau hanya berbeda pendapat,
bisa salah, bisa benar. Ya, tidak boleh memonopoli kebenaran. Ini dalam sholat. Karena Imam Syafi'i juga dalam kitab Tuhfatul Matlab itu dikatakan di situ, ketika Imam Syafi'i itu sholat di makbarahnya Imam Hanafi, beliau tidak memakai kunut. Padahal seharusnya Imam Syafi'i itu memakai kunut. Seseorang yang mampu berijtihad tidak boleh menggunakan ijtihad orang lain. Imam Syafi'i mampu berijtihad dan dapat membuat mazhab, tidak boleh bermazhab lagi. Nah, ini bedanya. Ini beda dan kita perlu ketahui. Ya, di mana kita? Ada dua kriteria dalam fikih itu. Yang pertama, mujtahid, yang kedua, muqallid. Nah, kita di bagian mana, mujtahid atau muqallid? Mujtahid itu orang yang dapat berijtihad dengan pikirannya untuk menghasilkan hukum fikih. Tapi syaratnya berat. Bahasa Arab dia harus paham. Bahasa Arab ini cabangnya banyak. Ada ilmu nahwu, sharaf, balawah. Balawah cabangnya ma'ani, bayan, badi. Selain itu ada ilmu mufradat, ilmu rasam, ilmu apa lagi? Ilmu mantiq, ada ilmu banyak sekali. Kemudian usul fikih dia harus paham. Kemudian fikih dia harus paham. Hadis 1000 minimal hafal. Al-Quran, ulumul Quran, dan ruang lingkup ulumul Quran dia sudah paham, maka boleh dia berijtihad. Nah, kita jangankan segitu banyak, satu fan ilmu fikih aja ada yang tuntas, ada yang belum. Satu fan nahwu, sharaf aja ada yang tuntas, ada yang belum. Maka jauh kita dari mujtahid. Oleh karenanya kita termasuk ke dalam muqallid. Muqallid itu yang mengikuti mujtahid. Nah, muqallid ini harus mengikuti mazhab yang mana? Tidak ada keterangan harus mengikuti yang mana, tetapi muqallid harus mengikuti mazhab. Tidak ditentukan mau mazhab yang mana. Ya, ini yang perlu kita ketahui. Nah, kalau kita sudah tahu yang seperti ini, perbedaan bukan hal yang besar. Perbedaan adalah hal yang biasa saja. Ya, hal yang biasa saja. Ra'yi sahihun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Ini perkataan para ulama. Pendapatku ini benar, tetapi mengandung kemungkinan salah, karena ini pendapat manusia. Wa ra'yu ghairi khata'un, dan pendapat selain pendapatku itu salah. Yahtamilus shawab, tetapi mengandung kemungkinan benar. Oleh karenanya dalam pendapat ini jangan memonopoli kebenaran dalam mazhab, karena semuanya insya Allah ada rujukannya. Ada rujukannya. Seperti perbedaan dalam tarawih. Nanti kan Ramadan tarawih sholat, ini kita bahas sholat. Perbedaan 8 rakaat atau 20 rakaat ini tidak menjadi sesuatu yang perlu diperdebatkan lagi, ya. Makanya kita semua harus paham hal-hal yang seperti itu. Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan risalah salat untuk umatnya. Karena salat ini adalah, ada yang mengatakan tiangnya agama. Kalau tidak salat sama saja dia meruntuhkan agama. Bahkan di yaumil qiyamah itu yang pertama kali dihisab itu salat. Awwalu ma yuhasibu yaumil qiyamah as-salat. Awal kali yang dihisab di yaumil qiyamah itu salat. Faman saluha sa'iru amali wa idza fasada sa'iru amali. Kalau salatnya itu baik, seluruh amalannya baik. Kalau salatnya jelek, seluruh amalannya jelek. Jadi salat ini kayak wadah. Makanya jangan tinggal salat. Jangan sekali-kali kita berani untuk meninggalkan salat. Wajib perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.